Alhamdulillah Firda ini pernah dipertemukan dengan Presiden tahun 2018 dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Firda ini mendapat apresiasi dari Presiden sebagai anak yang menginspirasi. Nah, pada kesempatan itu ada hadir Menteri Sosial Pak Agus Gumiwang pada saat itu. Ya. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil dari Gubernur Jabar. Kemudian ada Ibu Nina dari Kadinsos Sosial. Ya. Pada saat itu Mensos sudah bukan instruksi sih, mengarahkan agar ada pengurusan KIS untuk kami, Pak. Kartu Indonesia Sehat. Iya, 2018. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan karena sibuk hari ini belum selesai. Saya mohon. Udah dipenuhi. Saya mohon 2018. Iya. Pak Kades mana Pak Kades? Tempat ini ya? Kami di sini dari tahun 2014, Pak. Kemudian kami buat pijit ini 2016. Ya. 2016 yang untuk pijitnya siapa yang terapisnya? Saya, Pak. Bapak sendiri? Iya. Oh. Jadi hanya Bapak seorang ya? Dengan istri. Dengan istri. Iya. Pasiennya perempuan. Oh. Iya. Dan ini komunitas dari penyandang tunanetra ini apa memang ada kegiatan khusus selain Bapak dengan kegiatannya sebagai terapis ya untuk pijat? Ya. Kegiatan saya murni dari pijit, Pak. Oh ya, ada varian ya? Ada. Ya. Jadi varian ini, Pak, yang membantu kami dari tahun 2019, beliau dari Karang Taruna. Alhamdulillah saya atau kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak karena ada beberapa aspirasi yang memang sangat krusial untuk kami sampaikan. Apa itu, Pak? Bukan hanya karena untuk disabilitas saya pribadi, yang kalau terrealisir, insya Allah itu juga bisa bermanfaat untuk disabilitas secara umum, khususnya di Kabupaten Bandung, Pak. Pertama, masalah pendidikan, Pak. Anak ini sekolahnya jauh, Pak, di Cimaung. Karena memang khusus untuk autis SLB. Ya. Dari si finansial 30.000 per hari, Pak. Untuk ongkos? Iya. Ojeknya saja itu, Pak. Buat kami itu teramat sangat berat. Karena sehingga dampaknya kami memilih untuk 2 kali seminggu saja di sekolah. Tetapi dampak dari COVID ternyata 2 kali seminggu juga nggak bisa, Pak. Kadang-kadang karena kaitan biaya. Tapi kan sebenarnya di Indonesia ini ada sebuah regulasi yang memungkinkan
seluruh penyandang disabilitas tanpa kecuali bisa mengikuti pendidikan dengan nyaman. Ada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, di mana setiap kecamatan minimal 1 untuk setiap satuan pendidikan dari setiap jalur pendidikan itu bisa menerima anak berkebutuhan khusus diterima di sana dengan catatan ada guru pembimbing khusus. Karena untuk anak autis ini kan guru umum nggak bisa, Pak. Bukan cuma tunanetra tapi autis juga. Gangguan sensori. Nah ini sama memang motorik. takdir Allah, Pak. Memelihara anak seperti ini harusnya berasal dari keluarga kaya, Pak. Karena pertama anak ini harus didekatkan dengan psikolog terus untuk konsultasi tentang motorik perkembangan dan sebagainya, motorik halusnya dan sensoriknya. Kemudian yang kedua, dia harus banyak mengenali lingkungan lain selain lingkungan rumahnya. Harus banyak bermain. Ketiga, banyak bermain. Nah, kan begitu, Pak. Ya, tetapi itu bukan pilihan. Akhirnya kami harus terima takdir bahwa anak ini harus kami rawat sesuai dengan kapasitas kemampuan kami saja. Nah, yang kami inginkan dari Pemkab agar ada sekolah inklusi yang bisa menerima anak ini agar anak ini tetap bisa sekolah. Ini sudah 9 tahun, Pak. Kalau tidak ada, waduh, mau kapan lagi anak ini sekolah? Karena kalau untuk 30.000 sehari untuk pukulan tukang pijit, apalagi akibat COVID ini juga mati usahanya, Pak. Itu sangat sulit. Siapa namanya? Ini Alvin, Pak. Alvin. Maaf Pak, yang seperti Alvin kondisinya ini, setahu Bapak, yang di lingkungan Bapak ataupun umumnya di Kabupaten Bandung itu banyak juga, Pak. Banyak, Kalau Pak. di Kabupaten Bandung cukup Di Kabupaten Bandung banyak. Ada juga. Ada penyandang autis yang orang tuanya setiap pergi sekolah itu harus berjalan kaki, yang rumahnya di atas bukit. Aduh, di mana? Di mana itu? Dia dekat ke Gunung Punta. Yang dekat ke daerah Cipinang ya? Ya. Oh. Itu 25 menit, Pak, jalan kaki. 45 Oh, 45 menit. Kalau Nah. ongkosnya sehari harus 40.000. Ongkosnya harus katanya 40.000. Kalau naik ojek. Karena naik ojek. Nah, itu jalan kaki sambil gendong anaknya segede sini, Pak. Oh, itu kan luar biasa perjuangannya. Nah, Juga kalau misalnya dibuat konsep seperti boarding ya tidak bisa juga ya Bu ya, karena kan tidak harus bisa. harus dapat pendampingan dari orang tua Iya. juga ya Pak ya. ya, ya. Iya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau boarding itu tidak berlaku untuk autis, Pak. Ya. Gitu. Dan harapan Bapak itu seperti aturan dari pemerintah pusat, Iya. perhatian terhadap anak-anak yang autis ini Iya. per kecamatan itu ya, Minimal 1 kata Satu. peraturan itu. Iya. yang memang mungkin harapannya bisa diwujudkan. Bisa diwujudkan Iya. harapannya. Saya kesini ya pertama silaturahim, Ya, kemudian terima ingin kasih mendengar apa yang bisa nantinya disampaikan dan sesuai dengan kapasitas saya. Iya. Nantinya saya bisa teruskan ke dinas yang terkait. Betul, Pak. Hanya memang Iya. saat kami menjabat ya, ini kaitannya dengan refocusing anggaran yang memang fokus kepada COVID Ya, dan betul, sebagainya. betul. Memang ya jantan memang ya benar-benar dipres. Jadi memang ada yang mana skala prioritas ataupun tidak. Betul. Bukan berarti ini bukan menjadi prioritas. Oh iya, kami mengerti. Tetapi Pak. apa namanya, ini tentu menjadi catatan lah Betul. bahwa perhatian dari pemerintah daerah itu harus dari segala sisi ya, dan saya harapkan mudah-mudahan kedua putra putri Bapak ini bisa terus tumbuh berkembang dengan Amin. baik. Amin, Pak. Ya, dan mohon doanya juga supaya saya bisa memperjuangkan Amin. seluruh Terima kasih. Ya. keinginan dari masyarakat, salah satunya dari Bapak dan keluarga. Iya. Kalau Ibu sendiri aktivitasnya? Ibu rumah tangga. Ibu Paling rumah kalau tangga. ada pasien yang perempuan, itu sama saya gitu.
Kalau gitu saya mau cobain dipijit sama Bapak, boleh nggak? Oh, boleh. Tapi satu lagi, Pak. Apa tuh? Satu Oke. lagi saya punya Sebelum aspirasi, dipijit, saya ingin mendengar lagi aspirasi dari Bapak. Alhamdulillah, Firda ini pernah dipertemukan dengan Presiden tahun 2018 dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Firda ini mendapat apresiasi dari Presiden sebagai anak yang menginspirasi. Waktu itu apa, Firda? alumni Hafid Hafid Indonesia, Indonesia Pak. yang di Iya. RCTI 2018. Oh, 2018 ya? Iya. Oh iya, betul. Nah, kemudian Presiden sangat mengapresiasi ketika ada penghargaan dari Kedubes Arab Saudi sehingga kita bisa dapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji bersama orang tua dan adiknya ini, Pak, Masya tahun Allah. 2018. Rezeki ya. Atas dasar itu dipanggil oleh Presiden waktu dalam rangka HDI. Nah, pada kesempatan itu ada hadir Menteri Sosial Pak Agus Gumiwang pada saat itu. Betul ya. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil dari Gubernur Jabar. Kemudian ada Ibu Nina dari Kadinsos Sosial. Ya. Pada saat itu Mensos sudah bukan instruksi sih, mengarahkan agar ada pengurusan KIS untuk kami, Pak. Kartu Indonesia Sehat. Iya, 2018. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan karena sibuk hari ini belum selesai. Padahal Saya mohon, jaraknya udah dipenuhi. saya mohon 2018. Iya. Pak Kades mana Pak Kades? Saya mohon Bapak bisa merealisasikan aspirasi ini. Kami sangat perlu KIS ini. Ya. Kebetulan hari ini, Pak, sudah 1 minggu saya belum bawa Firda ini ke rumah sakit Karena ada penyumbatan sepertinya di hidung, Pak, sehingga ngajinya juga nggak betul. ada sinusitis mungkin ya. Nah, saya khawatirnya nanti Kayak begitu. Firda ini kan juara 1 Kecamatan Banjaran, Pak, untuk Hemahaki. Dia bisa lolos ikut nanti seleksi kabupaten. Mudah-mudahan pada seleksi kabupaten ini bisa kembali lancar. Tapi kami harus bawa ke rumah sakit. Kalau saja ada KIS itu mungkin sudah selesai urusannya, Pak. Oke, Pak Kades. Ya. Mengenai KIS ini yang dari 2018 itu terus diajengkeun soalnya tapi tak acan lagi kendalanya Kan tinggal menunggu aja Pak. Tinggal menunggu. Alami bisa Alami. jadinya. Alami. Susah deh lah. Itu apa prosedurnya memang Ya emang begitu. padahal semuanya sudah memenuhi ya, Sudah. artinya sudah. Udah dari desa ke Dinsos ya. Langsung ke Jakarta kan gitu. Nanti keluar kan. Karena memang dari sana ya, dari kementerian di pusat ya, kita kan hanya memberikan data ya, terus sama seperti juga bantuan-bantuan sosial dan sebagainya kan kadang-kadang suka ada juga yang overlap ya, artinya namanya juga yang tidak sesuai dengan yang diajukan kan seringkali begitu ya. Mudah-mudahan nanti ini juga jadi perhatian lah. Saya juga nanti akan tanyakan ini seperti apa, sudah sampai mana. Ya mudah-mudahan ini jadi juga ditayangkan, lalu kemudian ada yang memberikan perhatian baik itu dari provinsi ataupun dari pusat ya, sehingga bisa segera mendapatkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Amin. Ya, amin, Pak. Bisa diurus. Nanti dibantu diurus di sana. Iya. Nanti ke rumah sakit. Oke, sambil menunggu KIS-nya Bapak. Iya. Sementara pakai itu karena ini juga jadi kebanggaan kita di Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi memang harus sehat ya. Firda gimana? Ada ini sakit rasanya gimana? Di hidungnya gimana sekarang? Enggak, cuma kadang ke suaranya aja jadi kadang Agak bindang. Jadi bindeng. Iya. Agak Ya. Jadi kan pengaruh ke kualitas Iya. bacaannya. Ya, begitu. Iya betul. Tapi harus juga kan diobat diperiksa lah ke Iya, THT. diperiksa. Mungkin dibantosan ku Pak Kades ke Puskesos nanti. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa lebih enak nanti ngajinya. Latihannya gimana Firda? Setiap hari terus ya? iya Hmm. terus Iya. Nah,
Sekarang sudah 27, mudah-mudahan 3 juz lagi targetnya bisa selesai tahun ini. Nah, ya begitu, dia nanti mau ikut seleksi di Kabupaten Bandung, mudah-mudahan bisa bawa nama Kabupaten Bandung. Amin, amin, amin. Yang ngajarin selama ini siapa? Ini ada guru ngajinya. Oh, ini Bapak, Ibu guru ngajinya. Oh, iya. Awalnya mah sama saya kan. Awalnya sama mamanya. Al-Quran Braille. Nah, kemudian untuk penyempurnaan tajwid dan makrotnya itu dengan guru ngaji. Iya. Iya, 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 iya. Ditambah dengan guru dari ini ya, dari luar. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu guru, sekarang Ibu Kenny. ya. Ibu Heni, bagaimana Firda ini? Pengalaman mengajar Firda seperti apa? Firda itu bagaimana sih ketika diajar gitu? Tata acara memiliki asa kumaha gitu kan nombayan ganu murid anu sapertos bedanya tunanetra. Gimana caranya pas ibu mau daftarkan Henry, saya mau nitip anak saya mau belajar Al-Quran. Gimana ya Bu ya? Saya belum pengalaman, nggak apa-apa ikut aja sama yang lain, samakan aja dengan anak didik yang lain, gitu, murid yang lain. Ya udah boleh, nggak apa-apa, kata saya ikut aja. Jadi subhanallah sangat menginspirasi saya, terus teman-temannya juga alhamdulillah teman-temannya support ke Firda ya. Kadang ngaji suka disamper ke sini, pulangnya diantar juga sama teman-temannya gitu. Terus ngajinya alhamdulillah ya bisa cerdas ya, cerdas bisa ya, mengikuti ya. bisa mengikuti. Tapi maaf sebelumnya dibandingkan dengan teman-teman yang awas gitu ya, maksudnya yang normal gitu ya, ya, yang normal gitu. Alhamdulillah Firda pintar lah gitu, cepat gitu nanggapnya gitu. Jadi Firda tidak menjadikan kekurangan ini sebagai hambatan ya Firda ya. Justru ingin menunjukkan punya kelebihan gitu ya. Oke. Alhamdulillah ya. Teman-temannya juga nggak ada apa namanya ke Firda tuh nggak disisihkan atau gimana gitu, tapi dia malah sama-sama gitu dirangkul gitu, malah sayang sama Firda gitu. Jadi alhamdulillah Firda semangatnya semakin tinggi, iya. Meskipun Bapak ada keterbatasan ya Pak ya, artinya ada yang menerangi Bapak berupa anak yang soleh, anak yang hafizoh ya, hafiz Quran. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita ini ya, yang memang diberikan kondisi fisik yang normal ya, sementara kita juga jauh tertinggal gitu ya dari putri kita yang luar biasa ini, warga Kabupaten Bandung. Atur nuhun Bapak, tos ditampi, mudah-mudahan Bapak sehat, lancar segala rutina. Insya Allah nanti saya bisa membawa